Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah, unit kerja SD Negeri 03 Jatirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Inilah kartu ujian saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kenyang, si lalat bergegas dengan berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun, ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarang dan menjadi merupakan lalat kita. Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi. Aku masih tidak mengerti, bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil? Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Dari video tadi, kalian bisa menyimpulkan evaluasi pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin melakukan membuat hasil yang lebih maksimal, tentunya cara-cara yang sudah kita lakukan sebelumnya yang hasilnya belum maksimal, kita ubah cara kita. Nah, kita sudah belajar terus, tapi kok tidak bisa tuh? Berarti ada cara kamu yang harus diubah cara belajar. Misalnya belajar sendiri sering lupa, tapi caranya kamu harus belajar secara kelompok dan cara-cara lain untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang aturan, melaksanakan aturan di lingkungan sekitar. Ada aturan di rumah, sekolah, dan aturan di masyarakat. Guru ingin mengajukan pertanyaan romantis. Bagaimana fungsi sebuah aturan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk melatih kedisiplinan, ketertiban. Kalau tidak aturan, maka akan berbuat seenaknya. Fungsi sebuah aturan. Tujuan pembelajaran. Di sini melalui tanya jawab, kalian dapat memahami aturan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua nanti melalui video kalian dapat menganalisis bentuk aturan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Ini ada diskusi kelompok. Kalian mampu mempresentasikan hasil karyanya tentang bentuk aturan yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Guru nanti akan melakukan beberapa penilaian ya selama proses pembelajaran. Penilaian apa saja yang nanti guru? Penilaian sikap dilakukan nanti sepanjang proses pembelajaran. Terus ada penilaian pengetahuan, mengerjakan soal evaluasi nanti di terus ada penilaian keterampilan, yaitu melakukan diskusi kelompok dan presentasi. Saksikan bersama-sama video tentang penerapan aturan.
dipatuhi dan dilaksanakan. Aturan bertujuan untuk mengatur hidup manusia supaya menjadi tertib dan aman. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak ada aturan? Manusia akan bertindak sesukanya dan aman. Dan akan terjadi kekacauan yang sangat besar karena tidak adanya aturan di rumah. Beberapa aturan yang berlaku di rumah: menutup pintu saat ingin masuk ke kamar orang tua, kakak atau adik. Merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Merapikan mainan setelah makan. Dan berpamitan kepada ibu dan ayah saat ingin pergi. Nah, sekarang coba sebutkan beberapa aturan yang berlaku di rumah. Ada di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Lalu yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tertib. Aturan yang kelima, tidak boleh membawa HP. Aturan yang keenam, melakukan ikat kelas sesuai jadwal. Aturan yang ketujuh, meminta izin apabila tidak masuk sekolah. Aturan sekolah itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita lebih disiplin. Dengan aturan, maka pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan kalian dapat lebih nyaman untuk belajar. Nah, sekarang kita akan membahas akibat apabila tidak mematuhi aturan. Yang pertama, kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Lalu yang kedua, hidup akan menjadi kacau, jadi anak yang tidak tertib dan tidak disiplin. Aturan di masyarakat itu ada dua jenisnya, yaitu aturan yang tertulis dan aturan tidak tertulis. Aturan tertulis adalah ketentuan yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan oleh warga. Aturan tertulis ini sesuai namanya, yaitu sudah ada di kertas atau ditempel biasanya di berbagai tempat yang bisa terlihat oleh warga. Nah, ini beberapa contoh dari aturan tertulis ya. Coba kalian lihat apa ini kira-kira ya. Benar, jadi aturan tertulis di masyarakat contohnya tamu wajib lapor jika berada di daerah tersebut selama 1x24 jam. Kemudian mempunyai tanda penduduk atau KTP ya, kartu tanda penduduk saat usia sudah mencapai 17 tahun. Nah, kemudian memiliki kartu keluarga. Itu tadi adalah beberapa contoh dari aturan tertulis di masyarakat. Selanjutnya yaitu aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis di masyarakat ini merupakan aturan yang bersifat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Contohnya, Menjemput tetangga tadi ya, menolong tetangga yang kesulitan, kemudian bersikap sopan santun, saling menghormati, dan mengikuti sistem atau ronda malam. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan adalah kewajiban semua warga, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga sukarela. Dalam aturan biasanya tercantum hak dan kewajiban seseorang atau warga. Nah, aturan yang ditetapkan ini penting ya nak ya untuk dilaksanakan, karena dengan adanya aturan dan semua melaksanakan maka tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih menonton. aturan. Berarti aturan di mana saja tadi? Terus? Sekolah, satunya masyarakat.
dipanggil. Nah, Mas kali ini kompak. Kalau musiknya berhenti, berarti giliran kamu yang menjawab. Sudah siap? Pertama, kasih waktu ini ya buat pikir dulu untuk pertanyaan pertama. Kalau nanti berhenti, berarti ini jawabannya ya. Siapa? Ayo, coba dijawab yang pertama. Apa yang dimaksud dengan aturan? Yang lain juga, yang lain yang bisa menjawab siapa? Oh, Mbak Vita, ya Vita apa? Mbak Vita. Vita, tata tertib yang harus kita patuhi. Ya, tepuk tangan. Mbak Vita. Yang kedua ini.
Terus Taati aturan untuk salaman kepada ibu guru. tepuk tangan buat kelompok 1. Dan sekarang kelompok 2. Yang lain duduk dulu ya, yang lain duduk.
Waalaikumsalam. Wassalam.